Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urip.info. Kali ini kita akan memberikan penjelasan bagaimana cara screen capture, menangkap atau membuat cuplikan animasi yang ada di dalam layar Gmol. Yang pertama, kita harus buka Gmol lebih dahulu. Filenya ini. Kita double klik di sini. Ini adalah layar standar Gmol. Selanjutnya kita buat molekul. Misalnya kita yang simpel saja, kita buat metana. Kita tinggal klik di sini, kita taruh di tengah. Kemudian kita sedikit perbesar dengan menggunakan scroll di mouse seperti ini. Sudah jadi, ini metana. Kalau mau menampilkan labelnya, kita tampilkan simbol. Karena ini ukurannya terlalu kecil, kita bisa perbesar melalui konsol. Sini kita ketengahkan, kita buat beda warna ya, color, label merah misalnya. Kita warnanya merah, kemudian kita buat ukuran fontnya 20, sudah besar. Sekarang kita ketengahkan. Sudah di tengah, jadi kita harus membuka konsol kalau ingin membuat ini sesuai dengan yang kita inginkan, karena di dalam menu ini tidak tersedia. Kemudian kita ubah backgroundnya, caranya klik kanan di area kerja, kemudian kita pilih background, kita ubah ke warna putih. Kemudian ini biar tidak bergerigi, kita aktifkan yang namanya set anti alias display, kita buat true. Sekarang ini sudah lebih bagus. Kalau ingin animasinya tidak terlalu besar, ini kita perkecil saja seperti ini, ya, dengan menggeser bagian ini. Ya, kita geser ini, kita bisa ubah. Karena biasa animasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar untuk ukuran atau size-nya. Sekarang kita lakukan tangkap layar. Sebelum melakukan tangkap layar, misalnya kita akan lakukan atau screen capture untuk hanya spin saja. Untuk yang selebihnya silakan disimak di tutorial yang sudah diberikan linknya. Ini kita akan aktifkan spinnya, klik kanan di area kerja Gmol, kemudian kita pilih spin dan kita aktifkan on. Maka ini akan berjalan. Selanjutnya kita lakukan screen capture. Caranya memberikan perintah di sini, capture, kemudian tanda petik buka seperti ini, kemudian nama filenya. Misalnya kita beri nama metana _a tutup kurung, kemudian kita tambahkan fps, berapa gambar dalam 1 detik. Misalnya kita buat yang kecil saja, misalnya kita buat 15 fps. Setelah ini selesai, kita tinggal tekan enter, maka penangkapan layar sesuai dengan yang ada akan berjalan. Kita tekan enter, ini prosesnya, kita tunggu sampai selesai. Tergantung speed komputer dan tergantung resolusi yang kita maui. Sebenarnya kalau ini terlalu panjang, kita bisa langsung tekan capture N ya. Tapi kalau ini sudah selesai kan cukup. Nah, ini di mana letak file disimpan? Ini perlu kita lihat di sini. Ini kalau di punya saya terletak di drive F, foldernya ini. Dan seterusnya sampai di nama filenya metana _a dengan akhiran CIF. Kita klik OK. Sudah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita bisa buka. Tadi letaknya kan di F software Gmol ini, kemudian nama filenya tadi metana _a. Ini ya. Nah, sekarang kita buka. Kalau di punya saya buka dengan menggunakan aplikasi Pastor Image Viewer. Ini free juga, ini gratis. Kalau kita lihat, ini hasilnya ya. Ini hasil screen capture, jadi kita tidak perlu aplikasi lain untuk sekedar screen capture. Hanya saja, ini saya escape, tekan ESC. Nah ini, ukuran filenya menjadi besar. Kalau ingin memperkecil, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi pilihan. Kalau di saya menyarankan menggunakan aplikasi file converter. Jadi kalau sudah terinstall, nanti kita tinggal klik kanan di sini. Kita tinggal pilih file converter, kemudian kita pilih ke to give low quality. Tapi sebelum ini muncul, nanti kita perlu lakukan konfigurasi ya.
kita lakukan konfigurasi, kita cek sebenarnya kompresinya seberapa sih gitu. Nah, kalau ini skalanya adalah untuk video MKV. Ini kita harus kita geser ke sini. Nah, ini sudah terkompresi ini yang dipunya saya karena sudah saya ubah. Skalanya turun jadi 50%. Jadi panjang lebarnya itu diperkecil. Frame per second-nya, FPS-nya di sini 7. Kalau tadi saya buat 15, kita buat saja 10 misalnya ya. Kemudian kita bandingkan seberapakah perubahan ukurannya. Setelah selesai kita save. Nah, baru kita jalankan, klik kanan, ini ada file converter, kita pilih to give low quality. Ini yang sesuai dengan settingan yang sudah kita buat tadi. Kita klik ini, oke, tunggu beberapa saat, dan selesai. Selanjutnya kita tutup ini. Nah, file yang semula ukurannya 2455 kilobit, diubah menjadi ini. Nah, sekarang kita buka lagi, kita buka menggunakan ini, cover ini. Nah, ini ukurannya menjadi kecil. Nah, kalau mau transparan, kita bisa mengikuti perintah sehingga yang warna putih di belakang layar itu tidak nampak. Tujuannya adalah untuk mengurangi ukuran file. Kalau di tutorial yang ada ini, di sini saya berikan tautan lebih detail di manakah kalau ingin belajar tempatnya di sini. Jadi ini linknya. Kalau saya klik di sini, saya juga nggak hafal nih ya. Ini linknya saya taruh. Nah ini, kita ambil sini ya. Ctrl C, saya buka di tab baru. Ini adalah dokumen lengkap untuk Gmol. Terutama untuk script-scriptnya semuanya sudah tersedia di sini. Kalau membuka ini memang relatif lama karena filenya cukup besar. Nah ini untuk capture, di sini ada menu-menu yang bisa kita manfaatkan. Kalau yang kita lakukan tadi baru tahap ini saja. Jadi kita mau melakukan capture, kita beri nama file dan berapa FPS yang kita gunakan. Kalau terlalu lama, kalau tidak disetting berapa FPS-nya, maka kita bisa cut di tengah jalan dengan cara ngetik capture end di konsol ya. Yang konsol itu maksudnya ini konsol ini. Ini kita bisa clear, nggak masalah, ini konsol ya. Nah ini dokumentasinya. Kita mau membuat loop berarti kan pengulangan ya. Kalau mau transparan ini tinggal ngetikkan perintah capture transparan, kemudian filenya desimal semuanya sama, tinggal ngasih perintah ini. Tidak harus huruf besar semuanya, boleh huruf kecil juga, nggak masalah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa memanfaatkan Gmol untuk pengajaran kimia menjadi lebih baik dan lebih menarik, tanpa mengurangi kebenaran secara teori ilmu kimia. Kalau kita membuat sendiri, ngarang sendiri, kemungkinan ini menjadi tidak benar. Panjang ikatan, sudutnya, dan sebagainya itu bisa jadi keliru. Kalau menggunakan ini, tentu hasilnya sudah terkalkulasi secara benar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.